baik. Tema kali ini berjudul Literasi Membangun Pola Pikir Kritis dan Reflektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sastra, salam literasi. Selamat datang di podcast Basa Basi, sebuah ruang diskusi yang mengangkat tema-tema seputar sastra dan literasi dalam balutan perbincangan yang informatif dan bermakna. Saya, Firdaus, akan memandu jalannya diskusi pada episode kali ini. Sedikit informasi bahwa podcast ini merupakan program kerja dari Divisi Advokasi MPS Asindo Dema JWC FBS UNM yang bertujuan untuk membuka ruang dialog literatif dan reflektif bagi seluruh kalangan, khususnya generasi muda. Tema kita hari ini sangat relevan dengan tantangan zaman, yaitu literasi membangun pola pikir kritis dan reflektif. Telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan memberikan wawasan dan sudut pandang yang berharga. Dan telah hadir narasumber kita, Bapak Alfian, selaku narasumber dosen Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Selamat datang, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di dalam podcast ini. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi kelancaran setiap aktivitasnya. Sebelum kita memulai diskusi lebih jauh, izinkan saya mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar. Mungkin dapat disebutkan nama lengkap, latar belakang, pendidikan atau profesi serta kegiatan yang sedang dijalani saat ini. Mungkin silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus himpunan program studi sastra Indonesia yang telah mengundang saya, telah mempercayakan saya untuk hadir di salah satu program kerjanya untuk membahas sebuah temanya tentang literasi ya. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Kefli. Latar belakang saya juga alumni dari sastra Indonesia, kemudian di S1 lalu melanjutkan S2 di bidang pendidikan. Alhamdulillah sekarang kesibukan menjadi dosen di Prodi Sastra Universitas Negeri Makassar. Kegiatan sehari-hari ya banyak bergulat dengan dunia pendidikan, mengajar, kemudian menulis tentunya sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi bagi seorang dosen, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, termasuk kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat yang akan dilakukan. Hal lain tentang diri, pokoknya lebih banyak bergulat di dunia kampus, terutama di dunia akademik, baik mengajar mahasiswa, siswa maupun orang-orang lain. Seperti itu. Ini itu ya penjelasan tentang perkenalan singkat saya. Siap. Ya, terima kasih, sungguh suatu kehormatan Pak bagi kami dapat berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa hari ini. Ya, baik Pak. Kita mulai memasuki topik ini Pak. Topik pembincangan kali ini. Baik Pak, seperti kita bisa mulai perbincangan kita pada hari ini dengan pembahasan terlebih dahulu literasi dan pola pikir secara dasar dan umum. Mungkin bisa dijawab tentang literasi dan pola pikir secara dasar. Baik. Jadi pertama tentu kalau kita berbicara tentang literasi, berarti kita akan berbicara tentang dunia baca membaca. Sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian dunia baca dan membaca. Quotes yang paling sederhana tentang membaca adalah dengan membaca adalah jendela dunia. Itu yang kemudian diajarkan itu yang diajarkan oleh guru saya ketika saya masih sekolah. Jadi membaca adalah jendela dunia. Itu penggalan kata yang kemudian paling sederhana, yang kemudian paling berkesan tentang membaca, dan terutama mungkin dari semua kita paham tentang itu. Membaca adalah jendela dunia. Artinya semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak jendela dunia yang bisa kita lihat. Dengan membaca, kita mungkin
diri kita mungkin berada di titik ini atau di satu tempat, tapi dengan membaca jiwa kita bisa kemana-mana. Ketika kemudian kita membaca sebuah buku sejarah, kita akan paham tentang sejarah, bahkan kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih sejarah. Ketika kemudian kita membaca buku tentang sosial, kita bisa paham tentang bagaimana kesosialan di sebuah daerah dan lain sebagainya. Ketika kita membaca buku tentang kebudayaan, kita bisa paham tentang kebudayaan di daerah tersebut, meskipun kita belum pernah atau belum ada di daerah tersebut. Misalnya, ketika saya sekolah, saya membaca novelnya itu Andrea Hirata yang berjudul Edensor, itu dari tetralogi Laskar Pelangi. Di Edensor ada satu tempat, itu namanya Edinburgh, satu desa yang satu kota yang ada di Inggris, salah satu kota Inggris. Saya belum pernah ke sana, tapi dengan membaca saya mendapatkan visual. Oh, seperti apa sih sebenarnya Edinburgh itu? Seperti apa sih daerah di sana? Ketika kemudian saya membaca Laskar Pelangi, saya mendapati gambaran seperti apa daerah Belitung, yang mana saya sendiri belum pernah ke daerah Sumatera, saya belum pernah sama sekali. Tapi dengan membaca karya sastra itu dan membaca novel-novel tersebut, saya bisa mendapati gambaran-gambaran mengenai daerah-daerah tersebut. Jadi membaca kemudian dia benar apa yang kemudian disampaikan oleh guru saya dulu, ketika kita membaca, ya kita akan membuka banyak jendela dunia. Ketika membaca atlas sekalipun, kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran mengenai berbagai tempat yang ada di dunia. Jadi kalau saya pribadi ditanya tentang apa itu literasi, ya tentu hal dasar yang bisa saya kaitkan satu kata adalah membaca, dan dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia seperti itu. Jadi itu yang saya pahami kemudian tentang literasi. Apa tadi yang satu lagi itu literasi dan politik, ya relevan. Membaca kemudian akan membentuk pola pikir seseorang. Semakin pola pikir seseorang bisa dilihat dari buku bacaan. Jadi hal dasar ketika kalian ingin memahami tentang seseorang, setelah misalnya screening awal, kita bisa memahami seseorang dari apa buku yang dia baca. Jadi dengan kita memahami buku apa yang dia baca, kita tahu buku apa yang dia baca, kita kemudian bisa lebih paham arah berpikir orang tersebut. Misalnya orang-orang yang banyak membaca buku-buku puisi, buku-buku sastra, dia akan punya kepekaan-kepekaan, akan terbentuk menjadi orang-orang yang peka, karena dengan membaca karya sastra, intuisi kita akan semakin berkembang. Nah, orang-orang yang kemudian, jadi bacaan seseorang akan berpengaruh terhadap pola pikirnya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena bacaan terbentuk dari tulisan-tulisan. Jadi tulisan adalah pikiran-pikiran yang terorganisir. Nah, jadi kita bisa melihat. Jadi jika seseorang banyak membaca buku, seharusnya bukan hanya jendela dunia yang terbuka, tapi orang tersebut akan banyak memahami. Pola pikirnya akan terbentuk karena dia akan secara sadar, secara tidak sadar maupun secara sadar akan terbentuk pola pikir tersebut. Jadi itu kalau kita berbicara mengenai hakikat, kenapa kemudian kita penting untuk membaca. Jadi seperti itu literasi dan tadi. Ya, lalu Pak, bagaimana hubungan antara kemampuan literasi dengan cara seseorang berpikir dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kemampuan literasi dengan cara seseorang berpikir dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita berbicara tentang kemampuan literasi, berarti ini next step tadi dari literasi. Kalau kita berbicara tentang literasi itu cuma hanya sekedar membaca, kemudian di kemampuan literasi berarti kita sudah berbicara tentang bagaimana kemampuan seseorang dalam membaca. Otomatis kalau kita berbicara tentang kemampuan, kita tidak berbicara lagi tentang satu objek. Saya ambil contoh paling gampang bahwa orang-orang dengan kemampuan literasi yang bagus pasti punya intelijensi yang tinggi juga, karena bahan bacaan itu yang saya bilang tadi, bahan bacaan akan membentuk pola pikir seseorang. Jadi dengan kemampuan literasi yang bagus, pola pikir seseorang kemudian akan terbentuk.
Jadi seperti itu. Apa yang kita baca kemudian akan merefleksikan orang tersebut seharusnya. Karena bahan bacaan itu menjadi salah satu media dalam tanda kutip untuk mengubah seseorang. Jadi pengubahan seseorang yang paling efisien adalah dari pola pikirnya. Dan pola pikir itu bisa berubah ketika kemudian kita banyak membaca. Saya ambil contoh, saya contohkan dari diri saya pribadi. Saya adalah orang yang konsumtif, orang yang kemudian selalu apatis terhadap hal-hal yang sifatnya keuangan. Jadi saya dari dulu, saya tuh paling tidak paham masalah keuangan. Saya selalu apatis kalau masalah keuangan. Saya selalu cuek, tidak ini. Pokoknya konsumtif lah, ada uang habiskan, ada uang habiskan. Akhir-akhir ini saya sementara membaca buku Psychology of Money. Psychology of Money. Jadi ini salah satu buku yang menurut saya menarik dan kemudian akhir-akhir ini banyak memberikan gambaran kepada saya tentang sebenarnya seperti apa sih uang itu sendiri. Jadi buku ini jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi saya dan mungkin bagi seluruh orang. Saya rekomendasikan baca buku itu kalau mau paham sebenarnya seperti apa sih uang itu. Jadi kalau masih pusing mengelola keuangan, lagi sekarang kan kehidupan itu sangat konsumtif dengan media pembayaran yang semakin mudah, justru terkadang semakin mudah juga kita kasih keluar uang kan, kita belanja uang kan. Tapi Psychology of Money menjadi salah satu buku yang menurut saya menarik kalau kita mau belajar tentang seperti apa sih uang itu. Jadi uang bukan hanya perihal sebuah kertas yang memiliki nilai, tapi lebih dari uang, lebih dari itu uang itu bisa mempengaruhi. Jadi uang ternyata bisa mempengaruhi. Ini kalau kita berbicara sedikit dulu ya tentang buku Psychology of Money, karena itu salah satu buku yang kemudian karena yang lagi saya baca sekarang. Saya senang membaca, saya juga kan senang juga menonton. Jadi itu dua hal yang sering saya lakukan bersama. Kalau saya membaca, saya menonton lagi. Saya menonton saya ingin bercerita tentang sebuah bagian dari serial yang saya barusan nonton. Serialnya itu Squid Game. Ini salah satu serial yang sekarang lagi hype, lagi banyak lagi tren. Ada satu bagian dari Squid Game yang paling menarik menurut saya. Kemudian di situ saya paham seperti apa sih psikologi uang itu, psikologi of money. Ketika dihadapkan tentang pilihan hidup dan mati, yang sebenarnya kita sudah bisa hidup dengan uang itu. Jadi ada di setiap akhir game, setiap akhir game itu akan dilakukan sebuah voting untuk melanjutkan atau tidak permainan tersebut. Kalau dia dilanjutkan, berarti kita memilih melanjutkan permainan. Kalau kita pilih tidak melanjutkan, uang yang ada itu kemudian dibagi. Jadi semakin banyak yang meninggal mati pada game tersebut, semakin banyak uangnya. Nah, psikologinya seperti ini. Ketika orang dihadapkan melanjutkan dengan tidak, yang kemudian yang dipertaruhkan itu adalah nyawanya, seharusnya logika kita, bagaimana mungkin ada orang yang mempertaruhkan nyawanya demi uang, kalau kita berpikir logis kan. Karena kan uang ini cuma benda yang bisa dibilang tanpa uang pun sebenarnya kita bisa hidup, karena uang kan tidak bisa dimakan. Tapi dengan adanya uang, jadi ketika voting tersebut ada uang di hadapannya, uang yang sangat banyak, satu tempat yang besar lah. Psikologi kita akan pasti memilih untuk melanjutkan saja, karena kita melihat ada uang yang banyak itu dan mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan kita. Dan itu banyak sekali terjadi di dunia nyata kan. Bagaimana kemudian orang memilih untuk korupsi, orang memilih untuk mencuri, karena orang itu dia menghilangkan sisi-sisi humanisme. Ya karena psikologinya ada di depan matanya. Jadi betul kata Bang Nabi itu ya, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ya kan kayak gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba dapat handphone, dapat iPhone 16, kita lihat iPhone 16 ada di pinggir jalan dan tidak ada orang sama sekali. Saya percaya bahwa ketika kita orang-orang yang kemudian tidak terlalu banyak membaca buku, kita kemudian orang-orang yang kemudian kehilangan sisi humanis, kita akan memilih mengambil handphone itu dan tidak mengembalikannya. Kan kayak gitu, itu kan yang sering terjadi.
Kenapa? Karena itu bergantung juga dari bahan bacaan kita. Jadi bahan bacaan itu akan mempengaruhi pola pikir dari orang-orang tersebut. Mengubah. Iya, itu kan mengubah. Jadi pola pikir itu kan mengubah mindset. Jadi kan juga saya dapati banyak mahasiswa. Saya lihat ketika dia kuliah di awal-awal ketika sekolah itu kebanyakan orang-orang yang pendiam, orang-orang yang tidak banyak berinteraksi, orang-orang yang introvert. Tapi ketika dia masuk di kampus, dia kemudian berorganisasi. Di organisasi dia dalam tanda kutip dipaksa untuk membaca. Dia dipaksa untuk membaca dengan segala kegiatan organisasi yang harus membaca. Akhirnya akan terjadi. Dia kemudian menjadi mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang jauh lebih cerdas karena bahan bacaannya itu, literasinya yang semakin tinggi. Karena tidak mungkin kita kemudian bisa banyak berbicara kalau kita tidak banyak membaca. Kan seperti itu. Pun kita kemudian banyak menyimak, tapi bahan utama yang bisa kita lakukan untuk ini adalah baca itu sendiri. Jadi dengan membaca dan meningkatkan literasi dan meningkatkan kemampuan literasi, sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan atas angka-angka, tapi kita berbicara tentang bagaimana kita mengupgrade diri kita. Semakin banyak pembacaan, semakin banyak kemampuan orang tersebut akan meningkat. Itu adalah terbatas. Jadi ini literasi sangat penting bagi. Iya, tentu. Bisa mengubah kehidupannya sehari-hari seseorang. Kehidupan seseorang akan berubah bergantung dari buku apa yang dia baca itu urusan. Jadi ketika orang-orang banyak membaca buku ya, tentu literasinya pun akan meningkat dan karakternya bisa ini, dia bisa berubah. Karena itu yang saya alami sendiri. Saya adalah orang yang sangat konsumtif, terutama dalam menggunakan uang. Tapi dengan saya belajar membaca buku-buku yang berkaitan dengan keuangan seperti yang saya jelaskan, buku psikologi Uthman yang saya baca itu bukunya kayak gimana di dalam? Dia banyak kayaknya buku itu berdasarkan research. Jadi dia banyak bercerita tentang perilaku orang-orang kaya. Jadi bagaimana kemudian orang-orang kaya terhadap pilihan-pilihan hidupnya untuk menggunakan uang yang dia miliki. Jadi ada orang yang memiliki uang, dia tidak bisa memanfaatkan uangnya dengan baik. Pada akhirnya dia akan menjadi bisnis. Tapi ada orang yang dia kemudian bisa memanfaatkan uangnya dengan baik, dia akan hidup dengan kebahagiaan. Jadi karena uang itu menurut di buku itu, uang itu ada satu istilah yang menarik. Uang itu bisa memberikan keluasan waktu. Jadi orang yang punya banyak uang itu punya kendali atas diri. Berjuang atas segalanya balik. Ya. Bisa dibilang. Iya, ada juga tidak sama seperti itu kan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Seperti saya bilang, uang itu menenangkan dalam arti seperti ini. Kita tidak perlu terjebak pada pilihan-pilihan yang sudah ketika kita punya uang. Dan kalau kita tidak punya uang, terkadang kita akan terjebak pada pilihan-pilihan yang sulit. Tapi buku itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih bijaksana terhadap uang. Itu saya bilang, kalau kita bicara mengenai literasi, itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan, terutama terhadap pilihan berlakukan dalam. Dan rata-rata penulis itu Pak menulis tentang kehidupannya juga Pak. Mencerminkan dari kehidupan seorang atau kehidupannya. Terus Ya mungkin bisa lanjut lagi balik ya. Atau masih ada bercerita tentang pertanyaan yang tadi. Ya, saya juga rekomendasikan satu buku yang bagus. Sebenarnya kalau buku ini saya belum sempat baca dengan selesai. Saya baru di bagian depan-depannya saya baca, tapi introduksinya juga sudah sangat menarik. Itu buku judulnya Sapiens. Wah, itu harus baca buku Rekomendasi. Itu buat yang namanya itu sekarang akhirnya saya banyak dapati buat orang-orang yang ateis, yang menganggap dirinya yang senang menjadi ateis karena malas beribadah, harus baca buku Sapiens. Karena itu akan membuka pikiran kita tentang sebenarnya manusia itu salah satu makhluk yang menarik. Jadi dia akan mengaitkan dengan banyak hal. Itu salah satu. Saya belum baca dengan baik dulu, tapi potongan-potongan tentang
buku itu menjadi sangat menarik. Dia mengkaji tentang bagaimana manusia, bagaimana kemudian hadirnya manusia itu bisa membuat makhluk-makhluk lainnya punah. Manusia sebagai salah satu binatang yang rasional itu menjadi sangat berbahaya. Jadi saya tidak terlalu banyak bisa jelaskan tentang buku itu karena memang saya baru baca di introduksinya saja, tapi buku yang sangat itu keren sekali, buku Sapiens, harus dibaca. Iya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu Pak bisa lebih lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ya. Dalam konteks saat ini, bagaimana literasi berperan dalam membentuk pola pikir yang kritis dan reflektif? Literasi bisa membentuk pola pikir yang kritis dan reflektif. Nah, itu sih tadi yang saya bilang. Jadi saya mungkin akan lebih banyak juga mengambil contoh di buku yang sekarang yang sementara saya baca ya. Ya termasuk dari beberapa buku-buku lain yang kemudian saya baca. Saya ambil contoh kenapa literasi bisa membentuk sebuah pola pikir yang reflektif dan kritis. Novel pertama yang saya tamatkan itu ketika saya masih SMA. Saya diberikan satu novel SMP atau SMA. Itu Laskar Pelangi. Berarti kita ini Pak dari dulu suka membaca balik. Saya orangnya kayaknya saya orangnya introvert, tidak senang dengan sesuatu yang ribut. Jadi kalau saya lebih banyak kalau tidak menonton, tidur, ini membaca buku. Jadi kalau capek baca buku, malas baca buku, sudah selesai baca buku, baca komik, ya paling tidur atau kalau sudah itu ya nonton film. Jadi kalau saya kayak gitu sih. Jadi tidak terlalu senang dengan hal-hal yang ribut, agak mungkin introvert ya. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya lebih banyak membaca saja sih. Jadi tidak terlalu banyak berkumpul-kumpul kayak gitu. Karena memang itu saya bilang, saya dengan membaca saya menemukan kepuasan-kepuasan tersendiri. Banyak hal yang saya bisa pahami, paling ya tetap juga, tapi ngumpul juga, paling kalaupun ngumpul ya sharing mengenai apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipahami supaya bisa ini. Jadi kembali lagi kalau tadi pertanyaan reflektif, ya itu saya ingat saya tuh dulu setelah membaca novel Laskar Pelangi itu, saya banyak paham tentang dunia pendidikan. Jadi sebenarnya yang paling saya senangi di situ adalah ada salah satu guru, kalau tidak salah namanya itu Pak Baliang. Jadi ada 9 orang, 10 orang, 9 orang ditambah 1 haram. Dia kemudian sekolah ini hampir ditutup. Iya, Pak. Karena kurang 1 siswanya. Tiba-tiba datang 1 siswa yang sekolah itu bisa dilanjut. Tiba-tiba datang 1 siswa berkebutuhan khusus yang kemudian menggerakkan itu, dan akhirnya sekolahnya dilanjut. Itu sama, dan saya lupa apakah di Laskar Pelangi atau di Sang Pemimpi. Kayaknya di Sang Pemimpi. Di novel keduanya itu ada salah satu guru yang kemudian guru itu sangat menginspirasi siswanya. Nah itu kayaknya titik awal saya sudah mulai tertarik dengan dunia pendidikan. Jadi ternyata menjadi seorang guru itu sangat menyenangkan. Kebetulan juga Pak Balia itu guru bahasa Indonesia. Jadi ternyata bahasa Indonesia kan menjadi salah satu jurusan yang kalau saya pribadi ketemu orang berbicara tentang bahasa Indonesia selalu ditanya, apa dipelajari di bahasa Indonesia? Kenapa ambil jurusan itu bukan jurusan lain? Tapi ternyata banyak hal yang menarik di bahasa itu sendiri. Kemarin akhirnya dari novel tersebut, ya itu yang kemudian menjadi titik awal. Karena membaca buku itu, saya kemudian tertarik menjadi seorang pengajar, apalagi menjadi seorang pengajar yang bisa menginspirasi siswa atau mahasiswanya. Jadi kayak gitu, itu titik apa? Karena kalau dibilang saya pribadi ketika saya masih sekolah, saya sebenarnya bukan orang yang tidak ada gambaran akan menjadi seorang pengajar. Kalau kita mau merefleksikan diri ya, saya orang yang tidak terlalu banyak bergaul ketika sekolah, tidak terlalu banyak berbicara,
akhirnya dengan membaca buku, dengan melihat banyak warna di dunia ini dari buku, ya akhirnya bisa paham. Ternyata dari buku-buku yang saya baca, ketika saya bertemu dengan ruang yang tepat, saya akan menemukan kebahagiaan itu tersendiri. Ya, termasuk ini, saya sudah baca buku ini, saya bisa sharing kepada kalian tentang semua buku yang saya baca, dan semoga buku-buku itu bisa menginspirasi dan tentu menjadi refleksi bagi diri. Kita berbicara tentang buku, ya pasti akan mengubah lah seseorang. Mengubah bukuan. Mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya, kita sering mendengar tentang hoax dan bias informasi. Menurut Bapak, mengapa literasi kritis sangat penting di tengah kondisi ini? Iya. Apa literasi kritis ini kan tadi basicnya kan tadi kan literasi, terus naik menjadi kemampuan literasi, setelah itu naik lagi literasi kritis. Jadi ini kayak sebuah tingkatan sebenarnya. Jadi di literasi itu lebih ke kayak bagaimana sih kita membaca dulu. Jadi itu ada orang bilang, saya kenapa tidak bisa menulis? Ya kita tidak akan bisa menulis kalau kita tidak pernah membaca, karena bahan utama untuk menulis itu adalah bacaan. Jadi kalau bisa mau menulis yang bagus, tulisan yang bagus itu berasal dari bacaan yang bagus. Tapi saya coba tidak senang membaca, saya baru buka bukunya, apa ya, tulisan semua mengantuk, bikin mengantuk. Saya selalu bilang tips pertama membaca adalah baca yang kalian senangi. Tidak peduli itu bagus atau tidak pembacanya, karena kita menumbuhkan dulu. Kita butuh untuk menjadi sebuah api unggun yang besar, itu tidak tiba-tiba apinya besar, tapi dia berasal dari percikan-percikan api kecil yang kemudian dibesarkan. Api kecil yang dibakar kemudian diberikan api unggun baru jadi besar. Maksudnya seperti ini. Kita berbicara tentang literasi, mulai dulu dari bahan bacaan yang kita senangi dulu. Karena yang penting pertama membaca dulu. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan punya pengetahuan. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ketika kita sudah mulai membaca, punya ketertarikan, kita bisa next step menjadi kemampuan membaca. Nah, di kemampuan membaca, kita sudah bisa memilah-milah. Kita sudah bisa memilah-milah. Oh, buku ini cocok untuk saya baca di waktu-waktu seperti ini, buku ini. Itu kita anggap sebagai kemampuan membaca. Jadi kita sudah ini. Nah, setelah kita sudah bisa memilah, kemampuan selanjutnya adalah literasi kritis. Kalau kita berbicara tentang literasi kritis, bagaimana kemudian kepekaan kita terhadap bahan bacaan yang kita baca itu. Nah, itu akan relate dengan tadi. Konteksnya adalah hoax kan. Semakin banyak kita membaca, kalau kita orang yang malas membaca, kita dapat satu pesan broadcast message misalnya. Oh, terjadi kasus seperti ini, kita akan telan mentah-mentah. Karena kita orang yang malas membaca kan. Ya. Tapi kalau kita orang yang punya literasi yang kritis, ya kita mungkin kalau kita orang yang literasi kritis kan tadi tingkatan yang ketiga ya, tingkatan mungkin tingkatan yang paling tinggi nanti. Nah, di kemampuan itu, setelah kita baca itu, kita tidak langsung telan mentah-mentah. Kita akan menggunakan kemampuan membaca kita. Kita akan mulai bertanya apakah ini benar atau tidak. Nah, di situ muncul kemampuan membaca. Kita akan mencari referensi-referensi yang lain. Saya coba cari ini benar. Nah, nanti di literasi kritis kita kemudian menganalisis berita ini. Oh, ternyata ini beritanya palsu. Saya dapat dari referensi ini. Ternyata ini dibuat karena apa? Oh, berita ini disebarkan karena apa? Jadi kita bisa mendapati motif-motif di balik berita hoax itu. Itu kalau kita sudah ada di tahapan yang ketiga tadi, di tahapan literasi kritis. Jadi memang kalau kita berbicara tentang hoax, literasi kritis menjadi salah satu penangkal dari penyebaran hoax itu sendiri. Karena sekarang hoax banyak sekali kan, bertebaran hoax di mana-mana. Ya, dengan segala propaganda dari hoax itu, dengan segala motif di balik hoax itu. Dengan literasi kritis kemudian kita akan memiliki kepekaan bahwa ini tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah berita yang disebarkan, tapi ada sesuatu di balik berita itu. Kalau kita bukan orang yang tinggi literasinya, kita hanya akan menelan mentah-mentah setiap berita yang disebarkan itu. Apalagi sekarang sosial media sangat berkembang. Yang instan itu Pak, bisa melihat saya video tanpa membaca, bisa langsung menanggapi. Saya gimana ya? Saya mungkin agak konyol sedikit. Saya saking senangnya dengan
membaca, saya ketika ada video, misalnya video yang di Instagram, reels di Instagram atau video-video atau mungkin di TikTok, apa yang saya lakukan? Saya tidak nonton videonya, langsung baca teks. saya baca komennya. Jadi saya baca komennya, saya baca komennya karena kadang di komen itu justru jauh lebih menarik informasinya. Jadi saya ataupun paling kalau saya lihat videonya kan ada orang biasa sampai 2 kali 3 kali, jadi saya lihat videonya sekali. Nah, untuk memvalidasi berita itu saya langsung baca komennya. Karena kadang di komen itu ada orang oh ini hoax ini. Oh, berarti ada indikasi. Saya baca lagi, scroll lagi komen orang. Jadi mungkin karena kebiasaan membaca, akhirnya biar video pun saya yang pertama secara adalah apa yang bisa saya baca dari video itu. Karena video itu didengarkan kan, tentu dilihat dan didengarkan kan sebenarnya tujuan utamanya. Ya, saya biasanya baca komen itu. Kadang malah karena baca komen itu terdistraksi lagi, tidak fokus sama ini, akhirnya banyak temukan lagi justru pengetahuan baru. Oh, kasus ini berkaitan dengan kasus ini berkaitan dengan kasus ini. Jadi kayak gitu, akhirnya dari situ ya saya bisa menyimpulkan, oh ternyata berita ini berita yang hoax atau berita ini memang berita yang benar. Tapi saya tahu bahwa dari berita ini ada propaganda yang disampaikan, entah itu positif, sesuatu yang negatif dan sebagainya. Jadi kayak apa sekarang marketing sekarang itu benar lagi video kan banyak yang lebih-lebihkan. Sekarang kan justru sifatnya lebih literasi, kan ada dapat marketing yang dia itu seolah-olah chat WA, jadi di screenshot chat WA dengan narasi yang memancing kayak seorang mahasiswa terlilit pinjol karena itu ternyata secara kita dia tampilkan chat WA 1, 2, 3 ternyata di slide akhirnya itu iklan. Nah, sekali sekarang di media kayak gitu kan ada model-model marketing kayak gitu. Itu kalau kita tidak, jadi kalau saya dapat begitu, saya cuma lihat slide pertama saya sudah bisa nih. Oh, ini iklan ini pasti ini arahnya sudah kelihatan sekali. Narasinya yang dibuat terlalu ekonomis, terlalu marketing iklan ini. Karena dari literasi kritis kayak begitu, karena sudah kebiasaan membaca itu, jadi saya sudah paham. Oh, ini iklan ini bukan berita ini yang mau disampaikan. Ini cuma iklan orang yang lagi jualan tapi dengan model marketing seperti berita yang sebenarnya seolah-olah terjadi. Jadi saya bisa hemat waktu, tidak perlu saya singkirkan saja yang seperti itu. Itu dan saya rasa sih sederhana kalau kita bicara tentang literasi kritis. Tapi kalau kita berbicara tentang literasi kritis yang lebih jauh, ya tentu bagaimana kemudian kepekaan kita terhadap masalah-masalah sosial. Ya dengan kalau mahasiswa, ya dengan tingginya literasinya dia akan peka terhadap masalah-masalah sosial. Ya disesuaikan lagi dengan jurusannya apa, ya akan membuat karya tulis ilmiah. Jadi tahapan menulis karya tulis ilmiah itu memang harus butuh literasi kritis, karena nggak bisa menyusun karya tulis ilmiah kalau kita tidak punya literasi kritis yang bagus. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Boleh. Pertanyaannya itu Pak, apakah ada strategi atau pendekatan khusus dalam meningkatkan literasi masyarakat agar pola pikir kritis dan reflektif ini bisa terbentuk? Gimana? Apakah ada strategi atau pendekatan khusus dalam meningkatkan literasi masyarakat agar pola pikir kritis dan reflektif ini bisa berbentuk? Kalau saya pribadi untuk membentuk sebuah literasi kritis, ya literasi kritis kan pasti akan membentuk sebuah pola pikir. Pertama sih kalau kita berbicara tentang literasi, itu saya bilang kalau literasi kritis itu adalah tahapan yang ketiga. Nah, sebenarnya kita bisa memulai dari membaca dulu. Tidak penting harus bacaan yang kemudian ini, karena kita tidak akan sampai ke literasi kritis kalau kita tidak punya kemauan untuk berliterasi. Jadi yang paling utama sebenarnya kemauan dulu. Lagi literasi bagaimana kemauannya? Ya kemauan itu harus dibentuk dari sesuatu, dimulai dan lebih tepatnya dimulai dari sesuatu yang kita senangi. Kalau kita senang dengan hal tersebut, biasanya kita akan mau. Jadi mulai dulu dari hal yang kita senangi. Nanti dari hal yang kita senangi itu, baru kita kemudian bisa naik dari literasi, naik ke kemampuan literasi. Setelah itu kita akan sampai ke literasi kritis.
Nanti dari literasi kritis itu sudah banyak yang orang-orang kita bisa menjadi orang yang peka, kita bisa kemudian menjadi orang yang termasuk tadi kita bisa tahu apakah ini hoax atau tidak. Nah itu semua dibutuhkan hal-hal yang seperti itu. Ini bisa lagi lanjut atau masih ada yang Boleh disampaikan? Ya. Lanjut Pak. Terakhir ini Pak, apa peran kampus atau mahasiswa dalam menyebarkan budaya literasi yang membangun pola pikir kritis dan reflektif ini? Peran kampus dan Mahasiswa dalam menyebarkan budaya literasi yang membangun pola pikir kritis dan reflektif. ini kan ada dua hal. Pertama, kalau kampus sebagai sarana akademik tentu punya peranan yang sangat penting terhadap bagaimana pengembangan literasi. Kampus harus bisa tentunya yang pertama memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kemampuan literasi. Jadi perpustakaan kampus, pojok-pojok baca itu seharusnya diperbanyak. Jadi atau ya paling tidak karena sekarang dunianya sudah dunia digital, bagaimana koneksi internet, pokoknya hal yang mendukung literasi lah. Itu betul-betul disediakan oleh kampus, program-program literasi itu semua disediakan oleh kampus sehingga mahasiswa peningkatan literasi sehingga mahasiswa akan mengalami peningkatan literasi tadi sampai mungkin ke tahapan tadi literasi kritis. Dengan hal tersebut mahasiswa ini nanti akan keluar. Ketika dia keluar, dia akan menjadi orang-orang yang tinggi literasi, dan tentu dengan tinggi literasinya itu dia akan menyebarkan semangat berliterasi kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita berbicara tentang tugas utama mahasiswa itu kan yaitu yang ada tiga hal itu kan, sebagai agent of change, kemudian social of control. Dengan item stock dan literasi kemudian akan melengkapi atau mengisi ruang-ruang terhadap ketiga fungsi mahasiswa ini. Dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik perkembangan pengetahuan, perkembangan sosial, kebudayaan, teknologi dan sebagainya. Karena semua basicnya itu di literasi. Apalagi kalau sifatnya akademik itu sangat bentuk literasi yang tinggi. Sejauh ini kan literasi Indonesia masih sangat rendah. Nah, itu bagaimana mahasiswa sebagai orang yang terdidiklah justru jangan sampai kurang literasinya. Justru dia yang harus menjadi pionir dari penyebaran literasi itu. Jadi dengan memperbanyak program-program yang sifatnya literasi, program-program membaca, menyalurkan minat-minat membaca supaya orang ada membaca, ya itu menjadi suatu hal yang sangat positif untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin pertanyaan Pak sudah habis. Ya, mungkin Pak masih ada mau dilanjut Pak, atau ada perbincangan tentang berita-berita yang di luar? Apa ya, paling kalau kita berbicara literasi sih, hal yang pertama yang saya cari adalah memang, dan itu sudah menjadi isu yang sangat umum, kalau literasi Indonesia itu sangat kurang. Nah, bahkan ya yang menjadi miris bagi saya sebagai seorang pengajar itu justru mahasiswa maupun siswa itu justru yang literasinya juga masih rendah. Saya kadang biasa tes mahasiswa ketika kita masuk ke dalam kelas, kadang tanya, sekarang lagi baca buku apa? Nah, itu tidak semua, mungkin lebih dari 50% itu tidak membaca buku apa-apa sama sekali. Tidak membaca buku apa-apa sama sekali. Jadi bagaimana kita ingin meningkatkan literasi kalau kita sendiri tidak punya bahan bacaan? Tapi sebelum mulai membaca, hal yang paling dasar adalah punya bahan bacaan. Tips saya kalau kita ingin meningkatkan literasi, di dalam tasnya itu jangan sampai tidak pernah bawa buku yang sifatnya fisik. Saya dari mahasiswa sampai hari ini pun di tas saya itu saya masih bawa buku. Jadi saya bawa buku. Tapi kan sekarang Pak, di handphone itu bisa juga membaca. Handphone itu
handphone terlalu banyak distraksi. Kadang awalnya baca buku, baca itu apa? Awalnya niatnya mau baca PDF, buku-buku PDF yang ada di handphone, tapi tiba-tiba muncul notif dari atas. Akhirnya tidak jadi baca bukunya. Ternyata kita sudah sampai penghujung perbincangan yang luar biasa menarik ini. Ternyata banyak sekali peran sastra dalam membangun peradaban. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, sudah terasa perbincangan kita hari ini sudah cukup panjang, walaupun masih banyak sekali yang begitu menarik untuk dibahas. Tapi kita harus mengakhiri pertemuan kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi dari memberi wawasan baru untuk semua pendengar podcast Basa-Basi. Untuk teman-teman yang punya pendapat atau saran tentang pembahasan kita kali ini, dapat menuliskan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Terima kasih, Pak, yang telah menemani kita pada episode kali ini. Terima kasih juga bagi yang selalu setia mendengarkan podcast Basa-Basi dan tetap menantikan episode-episode selanjutnya di akun YouTube MPS Asindo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sastra, salam literasi, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.